Udah. Ya udah silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kredit perbankan. Yang materi pertama yang akan dibacakan oleh Ajis. Baik, terima kasih moderator. Mungkin slide-nya bisa digeser. Oke, untuk yang pertama yaitu konsep kredit. Nah, di mana pengertian kredit sendiri yaitu dia diambil dari kata bahasa Latin yaitu credere yang artinya percaya. Maksudnya ini si pembeli kredit percaya kepada si penerima eh, bahwa akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian waktu yang sudah ditentukan. Nah, menurut Undang-Undang Perbankan pada tahun 1967, kredit adalah penyedia uang berdasarkan perjanjian antara bank dan pihak lain, di mana pinjaman wajib mengembalikan uang beserta bunga dalam jangka waktu tertentu. Nah, menurut pendapat ahli yaitu dari Raymond Predican, Eh, kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk membayar di masa depan sebagai imbalan barang atau jasa yang diterima sekarang. Next. Nah, ada juga elemen kredit. Yang pertama yaitu kepercayaan. Pemberi kredit harus yakin bahwa pinjaman akan dikembalikan. Oleh karena itu, penelitian dan penyelidikan terhadap kondisi nasabah dilakukan sebelum kredit. Penelitian ini bertujuan supaya peminjam kepada bank itu merasa bisa mengembalikan uangnya. Nah, yang kedua ada kesepakatan. Kesepakatan itu dituangkan dalam perjanjian atau akad kredit yang memuat hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian ini menjadi landasan hukum selama proses kredit berlangsung. Yang ketiga ada jangka waktu. Jangka waktu kredit memiliki tenor tertentu seperti jangka panjang, jangka pendek di bawah 1 tahun, jangka menengah 1 sampai 3 tahun, jangka panjang lebih dari 3 tahun. Waktu ini dapat diperpanjang jika diperlukan. Next, ada juga risiko. Risiko kredit termasuk kemungkinan kredit macet yang besarnya tergantung pada panjangnya jangka waktu kredit. Risiko harus ditanggung oleh bank. Yang selanjutnya ada balas jasa. Balas jasa itu bunga menjadi keuntungan utama bank dari kredit. Dalam perbank syariah, balas jasa merupakan bagi hasil sebagai pengganti bunga. Nah, yang selanjutnya ada prestasi. Prestasi adalah suatu yang diberikan berupa barang atau jasa atau uang dalam perkembangan pengkreditan di dalam modern ini, maka yang dimaksud dengan prestasi adalah pembelian kredit adalah uang. Next. Nah, yang selanjutnya ada tujuan kredit. Tujuan kredit yaitu yang pertama mencari keuntungan. Bank memberikan kredit untuk mendapatkan keuntungan berupa bunga dan biaya administrasi yang sangat penting untuk menutupi biaya operasional dan mendukung pertumbuhan bank. Yang kedua, ada membantu nasabah. Kredit diberikan untuk mendukung upaya nasabah dalam membangun modal kerja atau investasi agar usaha dapat berkembang. Yang ketiga, ada mendukung pemerintah. Kredit mendukung pembangunan nasional di berbagai sektor, terutama melalui penyaluran dana kredit sektorial sehingga membantu perekonomian makro. Nah, selain ada tujuan kredit, ada juga manfaat dari kredit. Yang pertama yaitu meningkatkan daya guna uang. Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang. Maksudnya di sini jika uang hanya disimpan saja di rumah tidak akan mengembalikan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.
kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana. Nah, yang kedua adanya meningkatkan peredaran uang. Nah, dalam hal ini, uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya. Nah, yang ketiga adanya meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengelola barang yang semula tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat. Sebagai contoh, seorang pengusaha memperoleh aliran dana dari salah satu bank untuk mengelola limbah plastik yang sudah tidak dipakai menjadi barang-barang rumah tangga. Biaya pengelolaan barang tersebut diperoleh dari bank. Dengan demikian, fungsi kredit dapat meningkatkan daya guna barang dan barang tidak berguna menjadi barang yang berguna. Nah, selanjutnya ada meningkatkan peredaran uang. Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari suatu wilayah ke wilayahnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar. Nah, ada juga manfaatnya yaitu sebagai alat stabilitas ekonomi. Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai alat stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya ada juga untuk meningkatkan eh, pemerataan pendapatan. Semakin banyaknya kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran. Di samping itu, seperti masyarakat sekitar pabrik juga akan memperoleh pendapatan, seperti gaji bagi karyawan yang bekerja, dan membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi pabrik. Nah, ada juga manfaat akhirnya yaitu untuk meningkatkan hubungan internasional. Kredit internasional meningkatkan kerjasama lintas negara dan mempererat hubungan ekonomi global, juga berkontribusi pada perdamaian dunia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ajis. Selanjutnya materi kedua akan dibacakan oleh Rizky Amanda. Untuk Rizky Amanda dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator atas kesempatannya. Pada kesempatan kedua, saya akan menjelaskan pertimbangan-pertimbangan dalam pencairan dana kredit. Dalam pencairan dana kredit, kita melakukan yang namanya penilaian kredit yang biasa dirumuskan dengan istilah 5C, yang itu mencakup yang pertama itu karakter, yang mewakili sikap ataupun watak dari calon debitur yang mengajukan peminjaman kredit, di mana kita melihat bagaimana latar belakang seseorang, itu mencakup latar belakang pekerjaan, kehidupan, gaya hidup, dan tanggung jawab sosial yang ditanggung oleh si debitur. Selanjutnya kita analisis kapasitas ataupun kemampuan seseorang untuk membayar. Di sini bank ataupun lembaga keuangan mengukur apakah seorang debitur memiliki kemampuan untuk membayar atas uang yang dipinjamnya dengan melihat latar pendidikan, pengalaman ataupun tingkat penghasilan yang dimilikinya selama per bulan ataupun selama periode waktu kredit. Selanjutnya penilaian modal. Pada saat di sini eh, perusahaan ataupun lembaga keuangan menilai apakah modal yang akan digunakan itu digunakan secara efisien mungkin dengan mengacu pada laporan keuangan dari perusahaan pengaju ataupun neraca keuangan dari perusahaan. Selanjutnya kita ada faktor kondisi yang mempertimbangkan kondisi ekonomi makro yang mencakup ekonomi, politik, dan sosial saat ini dan masa depan yang mempengaruhi kemampuan seorang nasabah untuk melakukan pembayaran atas kredit yang telah dipinjamnya. Yang terakhir itu kolateral ataupun jaminan. Jaminan di sini berfungsi untuk melindungi uh, ketidakmampuan seorang debitur dalam membayar kredit yang diajukan dengan syarat bahwa nilai jaminan yang diberikan harus lebih besar daripada nilai kredit yang diterima oleh debitur. Selanjutnya, aspek-aspek penilaian kredit.
Secara umum, pelayanan kredit kita dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama aspek yuridis atau aspek legalitas hukum, yaitu memastikan keabsahan izin usaha, adanya dokumen legalitas seperti akta pendirian perusahaan dan status legalitas debitur, serta memastikan bahwa badan usaha tersebut memiliki legalitas hukum yang kuat. Yang kedua, aspek pasar dan pemasaran. Lembaga keuangan atau bank akan menilai eh, permintaan atas produk dari atau layanan dari debitur di masa ini ataupun di masa yang akan datang untuk melihat untuk menunjukkan peluang pemasaran ataupun potensi keberlanjutan ataupun pengembangan usaha di masa yang akan datang. Selanjutnya ada aspek keuangan, eh, menilai ataupun mengevaluasi dari sumber-sumber dana yang dimiliki oleh debitur, arus kas perusahaan serta efisiensi penggunaan modal di masa yang akan datang ataupun di masa sekarang. Selanjutnya itu aspek teknis yang mencakup bagaimana debitur melakukan penggunaan teknologi, eh, lokasi usaha, kapasitas alat produksi, hingga efisiensi proses produksi pada perusahaan yang dipegang oleh debitur. Dan yang terakhir aspek manajemen. Bagaimana debitur mengelola struktur organisasi dan kualitas sumber daya yang dimilikinya dalam menunjang tujuan ataupun keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Rizky. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Reza Anggraini. Untuk Reza Anggraini dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan jenis-jenis kredit. Materi selanjutnya akan saya jelaskan yaitu tentang jenis-jenis kredit. Next. Satu, kredit berdasarkan pemakaian. Kredit investasi. Kredit ini digunakan untuk pembayaran jangka panjang guna keperluan seperti membangun pabrik, memperluas usaha, atau pembelian mesin. Karakteristiknya adalah dana yang besar dan jangka waktu yang panjang. Yang kedua yaitu kredit modal kerja. Kredit ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari dalam proses produksi, seperti pembelian bahan baku atau pembayaran gaji pegawai. Biasanya bersifat jangka pendek hingga menengah. Next. Kredit berdasarkan tujuan. Yang pertama yaitu kredit produktif, kredit yang diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contoh kredit ini termasuk pembiayaan pabrik yang menghasilkan produk atau sekitar pertanian yang menghasilkan hasil tani. Yang kedua yaitu kredit konsumtif. Kredit yang digunakan individu untuk keperluan pribadi, seperti pembelian rumah atau kendaraan, tanpa menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga yaitu kredit perdagangan. Kredit ini mendukung sektor perdagangan, seringkali digunakan untuk pembelian struk barang dagangan dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan barang tersebut. Next. Yang ketiga yaitu kredit berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, kredit jangka panjang. Kredit ini memiliki tanggal waktu pengembalian lebih dari 3 hingga 5 tahun dan biasanya digunakan untuk investasi besar seperti perkebunan atau pembangunan properti. Yang kedua yaitu kredit jangka menengah. Kredit jangka waktu pengembalian antara 1 hingga 3 tahun. Cocok untuk investasi sedang seperti peternakan kambing atau pertanian jeruk. Yang ketiga, kredit jangka pendek. Kredit ini memiliki jangka waktu maksimal 1 tahun dan sering digunakan untuk keperluan harian atau usaha kecil seperti pembiayaan pertanian padi. Next. Yang terakhir, kredit berdasarkan jaminan. Kredit dengan jaminan. Kredit ini memerlukan agunan seperti properti atau aset lain. Untuk menjamin kembalinya dana, nilai jaminan seringkali harus setara atau melebihi jumlah kredit yang diberikan. Kredit tanpa jaminan. Kredit ini tidak membutuhkan argumen
agunan fisik tetapi berdasarkan evaluasi profil nasabah seperti prospek bisnis, sejarah hubungan dengan bank, dan reputasi kredit. Cocok untuk nasabah dengan rekam jejak baik. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu hasil diskusi kami. Kalau ada salah dan jangkalnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.